Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Sentimen pada ulasan produk smartphone menggunakan Support Vector Machine atau SVM. Dan kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ihtiram Baswar Ismail, kemudian Maulana Andika Bagaskara, kemudian Yahya Ashabul Yamin. Jadi, judul kami ini membahas tentang implementasi SVM untuk mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif dalam sebuah ulasan pelanggan mengenai smartphone. Kemudian penelitian ini mencakup proses dan pra-pemrosesan data, kemudian pemilihan fitur, dan penerapan SVM untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dataset yang digunakan berasal dari ulasan pengguna tentang produk smartphone dan tersedia secara publik untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Kemudian pendahuluannya adalah kemajuan teknologi e-commerce telah meningkatkan pentingnya analisis sentimen dalam memahami opini pelanggan. Kemudian penelitian ini berfokus pada penerapan Support Vector Machine atau SVM untuk menganalisis sebuah ulasan pengguna tentang produk smartphone, baik itu ulasan positif atau negatif, yang nanti tujuan utamanya adalah untuk mengklasifikasikan ulasan tersebut menjadi sentimen positif atau negatif. Kemudian hasil analisis ini nanti dapat membantu produsen ataupun konsumen untuk memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas produk serta meningkatkan kualitas layanan mereka. Yang mendasari teori kita di analisis ini adalah yang pertama, ada Support Vector Machine. Ini adalah sebuah algoritma pembelajaran terawasi yang digunakan untuk tugas klasifikasi pastinya. Di algoritma ini bekerja dengan mencari hyperlink optimal yang memisahkan data dari dua kelas berbeda dengan margin maksimum. Lalu di poin kedua yaitu analisis sentimen, karena proses ekstraksi dan analisis informasi subjektif dari data teks untuk menentukan apa sentimen bersifat positif, negatif, atau netral. Lalu di poin terakhir yaitu pemilihan fitur atau bisa kita sebut fitur selection. Nah, di pemilihan fitur ini adalah sebuah teknik untuk mengurangi dimensi dataset dengan memilih fitur yang signifikan. Nah, proses ini membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi model klasifikasi pastinya. Dan di metodologi penelitian yang kita gunakan ada 5 poin ya. Yang pertama pastinya pengumpulan data, di mana dataset ini nantinya kita kumpul berisi ulasan pelanggan smartphone yang diperoleh dari sumber publik atau dari sumber-sumber lainnya. Di poin kedua ada pemrosesan data, yaitu seperti tokenisasi, penghapusan kata-kata umum yang tidak relevan, atau yang terakhir bisa steaming untuk mengubah kata ke bentuk dasar. Lalu yang ke poin ketiga ada ekstraksi fitur. Nah, dari ekstraksi fitur sendiri ini kita itu menggunakan metode N-gram yang mana untuk menciptakan fitur. Lalu diikuti dengan seleksi fitur untuk meningkatkan kinerja model. Di poin keempat berikutnya yaitu pelatihan model. Setelah kita melalui ekstraksi, nah untuk model SVM sendiri nantinya dilatih menggunakan dataset yang telah diproses. Nah, dengan penyesuaian hyperparameter untuk hasil yang lebih optimal. Dan yang terakhir pastinya dan yang tidak lupa dari kita adalah proses evaluasi, yang mana nanti dari keempat poin tersebut semuanya telah berjalan,
telah terproses dengan benar. Nah, model evaluasi kita menggunakan matriks seperti akurasi, presisi, dan recall. Gunanya untuk apa? Untuk menilai performa klasifikasi tentunya. Dan di slide terakhir yaitu dataset. Nah, di dataset ini kita sudah siapkan di lembar laporan praktikum kita, yaitu di dataset itu sendiri kita terdiri dari ribuan ulasan pengguna yang membeli smartphone dan segala macam dengan sentimen yang telah diberi label, entah itu dari positif maupun negatif. Nah, dari setiap ulasannya itu bisa kita kategorikan mencakup 2 poin, yaitu ada teks ulasan maupun label sentimen. Nah, di teks ulasan ini seperti opini pengguna terhadap produk, lalu di label sentimen ini seperti positif atau negatif. Nah, kita gambarkan sebagai kalau positif itu +1, kalau negatif itu plus 1 juga. Nah, di dataset ini tersedia untuk diakses secara publik untuk kebutuhan penelitian. Jadi kita ambil referensi secara aktual, secara relevan dengan jurnal yang kita bawa. Mungkin bisa saya cukupkan presentasi kami di kelompok 19 ini dengan judul analisis sentimen pada ulasan produk smartphone menggunakan super vector machine. Untuk itu kurang lebihnya saya pribadi mewakili teman-teman sekelompok memohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kata saya yang kurang pantas maupun kata saya yang kurang berkenan di Bapak Hendra. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.